Selamat pagi saudara, bertemu lagi dengan renungan pagi hari. Mari kita siapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkata-kata kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan bagi kita Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, ada beberapa hal yang penting dalam ayat ini. Yang pertama, damai sejahtera Kristus bukan sekedar ketenangan manusia atau ketenangan dunia, tetapi damai yang berasal dari Kristus, hasil dari pendamaian antara Allah dan manusia melalui salib Yesus. Dan memerintah di dalam hatimu, yang kedua, kata memerintah berarti menjadi wasit atau hakim atau pengambil keputusan tertinggi. Damai Kristus harus mengatur setiap pikiran, perasaan, dan keputusan kita. Dan ketiga adalah karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Damai ini bukan hanya untuk individu, tetapi untuk persatuan jemaat. Panggilan Kristus selalu terkait dengan komunitas. Dan bersyukurlah, sikap bersyukur adalah respons alami ketika damai Kristus benar-benar menguasai hati. Syukur juga menjadi benteng melawan kecemaran dan keluh kesah. Jadi saudara, menjadi renungan kita, damai sejahtera Kristus tidak sekedar menjadi tamu di hati, tetapi raja yang memerintah. Di tengah kebisingan dunia, konflik, atau kegelisahan batin, kita sering membiarkan kekhawatiran atau kepahitan yang mengambil tahta hati. Ayat ini mengajak kita untuk secara aktif menyerahkan tahta hati kita kepada damai Kristus. Damai yang mengingatkan bahwa kita sudah didamaikan dengan Allah. Oleh karena itu, kita mampu mendamaikan hubungan dengan sesama. Damai yang mempersatukan bukan untuk kesalehan pribadi saja, tetapi alat pemersatu jemaat. Jika damai Kristus yang memerintah, ego, persaingan, dan prasangka dapat ditaklukkan. Kita dipanggil sebagai satu tubuh, dan setiap konflik dalam keluarga, juga persahabatan atau gereja, perlu dikembalikan ke tahta damai Kristus. Dan syukur bukti damai yang berkuasa. Perintah bersyukurlah mengikuti perintah tentang damai. Hati yang dipimpin damai Kristus akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur, bahkan dalam kesulitan atau keterpurukan. Bersyukur mengubah perspektif kita dari mengutuk keadaan menjadi melihat berkat dan penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami memohon agar damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kami, dan kami juga bisa bersyukur di dalam menjalani hari-hari kami. Tolonglah kami Bapa, sehingga kami selalu mendengar suara Tuhan, dan Engkaulah Allah kami yang menyertai kami senantiasa dalam melakukan semua aktivitas kami. Hadirlah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.